Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini nih udah pagi nih, kita pengen coba narik live on beat nih di hari Selasa. Ya mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap ramai seperti biasanya, karena banyak penonton yang ngomong, "Bang, coba Bang narik pagi." Saya udah sering Bang narik pagi, istilahnya live on beat pagi sampai sore sampai malam. Cuman ya kita coba lah narik pagi lah, iseng-iseng. Kita posisi udah pagi nih, kita mau lanjut aja ya. Mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya, dan yang pasti mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke, kita coba aja ya, kita narik pagi ya, mudah-mudahan semuanya tetap lancar. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot. Langsung cerot. Alhamdulillah nih dapat order Bang Laris. Ini teman-teman, kita tinggal dulu nih ngopinya, kita lanjut narik nih. Ini order Bang Laris nih, Argo Cebong. Jemput di Petogogan, antran ke daerah SCBD. Oke, kita OTW, kita jemput, kita gas aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah SCBD nih, tepatnya di depan Grand Lucky SCBD. Ini baru orderan penglaris ya, Argo Cebong. Sekarang kita enaknya melipir ke arah Sudirman ya, kita OTW balik aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, kita OTW lewat Sudirman aja. Langsung cerot lagi. Ini jemput di Ratu Plaza nih, kita kebablasan, kita muter lewat belakang aja nih. Jemput di Ratu Plaza, antran ke daerah Wisma Mulia 2. Ini daerah Kuningan Barat. Oke, kita jemput aja nih, kita muter sedikit, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Wisma Mulia 2 nih, di daerah Kuningan Barat. Ini pendapatan baru 2 trip nih. Enaknya kita melipir ke daerah Bangka aja. Biasanya daerah Bangka orderannya lumayan rame, masih pagi nih. Biasanya sih sewanya lumayan rame ya. Kita OTW Bangka aja. Alhamdulillah nih dikasih tip goceng. Alhamdulillah nih langsung cerot. Ini jemput di Bangka 2, antrannya ke daerah Pondok Indah Mall. Ini harganya lumayan lah, 15.000, nggak cebong-cebong banget. Kita jemput aja nih, mumpung orderannya masih lancar banget nih, masih cerot. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai loading dock PIM 2. Saat ini pendapatan baru dapat 3 trip dengan duit 47.000. Enaknya kita melipir OTW balik aja ya, karena ini nggak jauh, ini deket, kita melipir OTW balik. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, kita melipir OTW balik aja. Ini langsung cerot. Ini jemput di Auto 2000 nih, deket pom bensin Radio Dalam. Antrannya ke daerah Wijaya 1 nih, Argo Cebong. Nggak apa-apa lah, kita jemput aja nih, mumpung jalanannya bener-bener masih sepi nih, masih lancar. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah kelar, udah sampai base camp nih. Ini orderan kita gantung ya. Tadi ini belum saya selesai, ini baru saya selesai nih, posisi di base camp. Ini pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 57.000. Tadi orderan sengaja kita gantung, belum saya selesain karena tadi ada urusan ya, kita balik dulu nih baru diselesain. Oke, kita lanjut narik lagi. Ini langsung cerot. Ini jemput di antena 3 nih, harganya lumayan nih, 24.000 nih, harganya lumayan, nggak kayak tadi cebong-cebong dulu. Ini jemputnya di antena 3 nih, antarannya ke daerah Mall Kokas. Oke, kita jemput aja nih.
Mumpung jalanannya masih lancar, orderannya juga masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan Mall Kokas. Ini pendapatannya baru dapat 5 trip dengan duit 82.000. Enaknya kita nongkrong melipir di belakang Mall Kokas saja nih. Biasanya daerah belakang Mall Kokas ini daerah kos-kosan ya. Sewanya pun lumayan rame. Kita melipir ke arah belakang Kokas. Langsung serot. Ini jemput di belakang di samping Mall Kokas nih, tepatnya Casablanca Mansion. Antrannya ke gedung Cyber 2 nih, Argo Cebong. Oke, kita jemput OTW aja ya, mumpung jalanannya masih lancar, orderannya juga masih cerot, kita OTW aja. Ini alhamdulillah nih kita udah sampai belakang gedung Cyber 2 nih. Sekarang pendapatan baru dapat 6 trip dengan duit 92.000. Enaknya kita mau sarapan dulu nih ya di daerah Karet Pedurenan nih, di warteg langganan. Kita mau OTW sarapan dulu ya, kita isi perut dulu. Oke, kita melipir ke daerah Karet Pedurenan. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita mau lanjut di sesi 2. Tadi sebelumnya di sesi 1 kita start tadi jam 7 kurang dikit ya, sampai setengah 3 lewat. Tapi tadi saya istirahat makan siang, itu istirahat lama ya sambil ngopi, dan dilanjut narik terus istirahat lagi karena kondisinya hujan lumayan gede. Kita istirahat lagi dan lumayan lama istirahat, kurang lebih adalah sekitar 2,5 jam itu kita istirahat, karena buat istirahat makan nama istirahat neduh ya. Jadi untuk sesi 1 saya dapat kerja itu 5 jam lebih ya, dapat 12 trip dengan duit 166.000. Sekarang kita nih mau lanjut di sesi 2 nih, posisi udah setengah 6 sore lewat ya. Kita mau lanjut di sesi 2 ya, mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap rame, tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke teman-teman semua, salam satu aspal, cerot, langsung cerot. Ini jemput di daerah Radio Dalam nih, ini penglaris nih di sesi kedua. Antrannya ke daerah stasiun Kebayoran Lama nih, Argo Cebong. Kita jemput aja ya ini karena orderan penglaris untuk sesi 2. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih orderan penglaris nih di sesi 2. Ini posisi ada di daerah stasiun Kebayoran Lama. Untuk pendapatan saat ini baru dapat 13 trip dengan duit 176.000. Enaknya kita nongkrong deket stasiun Kebayoran Lama aja ya, kita nggak usah melipir. Biasanya daerah sini sewanya masih lumayan rame. Langsung cerot lagi. Ini jemput di Mall Binus nih, Binus Kebayoran Lama nih. Kita di pintu belakang, jemputnya di pintu belakang Binus Kebayoran Lama. Antarannya ke daerah Jalan Grinting Petogogan nih, lumayan nih dapat arah balik nih, Argo Cebong. Kita jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Grinting, daerah Petogogan nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapat trip ke-14 nih, orderan kedua di sesi kedua nih. Ini totalnya dapat 186.000. Enaknya kita melipir OTW balik aja ya. Ya bunyi syukur nggak bunyi ya udah. Biasanya daerah sini nih sewanya lumayan rame. Langsung cerot lagi.
Ini jemput di Keramat Vela nih, harganya lumayan nih, antarannya ke daerah Jagakarsa. Waduh, jalur macet. Gak apa-apa lah, kita gas aja ya, mumpung orderannya masih cerot, masih lancar, kita OTW aja. Alhamdulillah nih, kita udah sampai daerah Jagakarsa. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 15 trip dengan duit 214.000. Ini mayoritas isinya argo cebong. Enaknya kita melipir ke daerah mana ya, daerah Ampere aja ya, kita melipir tipis-tipis. Biasanya daerah-daerah sini juga orderannya lumayan rame ya, kita melipir tipis aja. Selamat sore buat teman-teman semua. Nih kita sekarang kembali lagi nih bersama channel Dosen Try. Untuk materi kuliah hari ini judulnya mungkin sedikit sadis nih ya buat teman-teman semua. Judulnya materi kali ini judulnya apa ya? Waspada gagu permanen. Kenapa saya bilang waspada gagu permanen? Karena faktor yang bikin nanti terjadi banyak driver-driver gagu permanen, terutama driver-driver yang mungkin sedikit lemah, yang bukan petarung, yang narik seenaknya, yang narik semaunya. Itu hati-hati aja, waspada, nanti bisa terjadi namanya gagu permanen, atau ya kalau bisa dibilang nanti gagu nggak sembuh-sembuh lah ya, karena faktor pola narik, cara dia bermain itu salah. Jadi nih, maka nanti akan terjadi namanya gagu permanen. Banyak nih driver-driver yang akan terjadi. Faktor yang mendukung gagu permanen itu ada beberapa yang nanti mendukung gagu permanen. Sebelumnya kita spill duluan. Tadi kita narik di sesi 1, kita narik 5 jam lebih lah ya, 5 jam lebih kita narik, dapet 12 trip dengan duit 166.000. Dapetnya dikit bang, karena kebanyakan argo cebong. Terus dilanjut di sesi 2, start setengah 6 sampai jam 10 kurang ya, itu kurang lebih 4 jam setengah, dapat 9 trip. Dan jadi total hari ini kita narik kerja 10 jam kurang, dapat 21 trip dengan duit 314.000. Ya alhamdulillah bang, nggak terlalu gede-gede banget, nggak terlalu banyak lah ya, intinya masih kalah lah sama driver-driver di luar sana yang penghasilannya bisa nyampe 400, 500, 600, bahkan lebih gede lagi masih banyak. Ini cuma dapat sedikit aja, tapi alhamdulillah kita nikmatin aja, kita syukurin aja. Sebelumnya saya ucapin makasih juga nih, ternyata masih ada juga yang ngirim gift, yaitu atas nama Zumroni Asegaf. Dia ngirim lagi bang, nih yang asal Semarang nih, Zumroni Asegaf asal Semarang, dia ngirim gift ke saya. Saya ucapin makasih banyak bang. Dia ini udah 3 kali berturut-turut dia ngirim. Saya bilang udah bang, jangan ngirim lagi bang, saya rasa udah cukup. Abang udah 3 kali ngirim berturut-turut. Saya ucapin makasih banyak ya, semoga berkah, semoga akunnya gacor ya, semoga sehat selalu buat bang Zumroni Asegaf nih, asli asal dari Semarang ya. Oke, kita lanjut ke tema aja ya bang ya. Kenapa bisa nanti kedepannya terjadi judulnya waspada gagu permanen? Banyak faktor yang bisa menyebabkan nanti kedepannya gagu permanen. Kenapa? Sekarang ini kita faktor yang pertama itu driver melimpah bang. Sekarang kita ini driver bener-bener melimpah, apalagi ditambah driver baru yang nggak ada berhentinya, nggak ada habisnya. Ini driver baru sampai sekarang pun itu masih pemanggilan. Abang boleh cek, mau di sosmed, di Facebook, dimanapun. Bahkan abang boleh cek juga kalau di Jakarta, di kantor Kemang. Bukan di Jakarta doang, di Jabodetabek bang, bahkan sampai daerah-daerah semua sedang ada pemanggilan besar-besaran driver Gojek. Saat ini aja kita driver udah lumayan melimpah, ditambah masuk driver baru. Ini mau dibawa kemana driver gitu, orderannya terbatas. Padahal kalau kita bilang normal, sekarang sebenarnya dalam keadaan normal bang. Artinya apa? Abang boleh cek di jalanan ya, kita masih macet total, masih aktivitas orang-orang kerja kantor tetap aktif. Anak sekolah emang sebagian kemarin adalah sedikit yang libur, tapi sebagian juga kan masih banyak yang sekolah. Itu bener-bener sekarang aja udah banyak terjadi, istilahnya kalau bisa dibilang udah banyak yang gagu anyep masalah. Kalau kita bilang gagu anyep masalah emang fakta ya, hampir istilahnya kalau bisa dibilang persentase orang yang gagu itu sekitar 90% bang. Gagu 10%, tetap dia gacor ya, kalau nggak salah kalau hitung-hitungan ya.
60% gagu, 30% istilahnya sedang-sedang aja, gagu enggak, gacor enggak, sedang, 10% itu tetap gacor. Nah, faktor yang terjadi nanti akan terjadi gagu permanen itu nanti ke depannya Bang, bukan saat ini ya. Saat ini mungkin orang masih terjadi gagu-gagu anyep ya, gagu-gagu anyep seperti ya sekarang inilah. Tapi nanti kalau didiemin ya udah Bang, lama-lama ya gagu aja selamanya. Lama-lama ya anyep aja selamanya, nggak bakalan bisa bangkit. Karena apa? Kita emang driver ini melimpah, tambahan driver baru lagi, sekarang masuk lagi driver baru lagi, dan pendaftaran driver baru dibuka, walaupun nggak tahu dipanggilnya, nggak tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi buat saat ini, buat pemanggilan driver baru itu masih ada dan masih terbuka di kantor-kantor DSU semua wilayah lah ya, itu masih ada Bang. Itu faktor utama yang akan terjadi namanya gagu permanen nanti ke depannya. Nah, faktor apa lagi yang akan terjadi nanti ke depannya akan terjadi gagu permanen? Sistem Gojek saat ini, saya sebenarnya nggak mau berbicara sistem Bang, karena nanti kalau saya berbicara sistem ini nanti banyak yang istilahnya apa ya, ngeles lah, banyak yang istilahnya wah dosen saya tahu apa-apa bilangnya sistem, apa-apa sistem, baru kemarin sistem udah ganti lagi sistem, baru kemarin lagi sistem, baru lagi dibilang ganti sistem lagi. Masa sistem ganti-ganti sistem sama aja Bang? Itu menurut mereka. Kalau menurut dosen enggak. Buat padepokan Gojek dosen, saya kasih tahu ya buat teman-teman padepokan Gojek dosen nih, grupnya dosen ya. Sistem saat ini terjadi namanya sistem prioritas biasa. Saya kasih tahu aja buat anak-anak semua. Hari ini kita sebenarnya sistemnya udah masuk sistem prioritas biasa. Makanya jangan heran teman-teman, dengan penjemputannya deket, dengan argonya cere-cere, dan banyak yang istilahnya gacor, banyak nyungsem. Dulu kita berbicara dulu, bukan dulu ya, di konten-konten sebelumnya, dosen pernah waktu sistem prioritas neraka, waktu sistem prioritas tinggi, dosen itu pernah ngomong, boleh cek di konten-konten sebelumnya ya, pernah ngomong buat akun-akun yang pada gacor saat ini, yang kemarin pada gacor-gacor, dosen saya ingetin, dosen udah ngingetin, hati-hati buat yang gacor-gacor, waspada nanti di saat nanti sistem prioritas biasa, banyak tuh nanti akun-akun gacor banyak bertumbangan, apalagi di saat mereka itu belum paham banget tentang Gojek, belum paham banget tentang akun, belum paham banget tentang sistem-sistem. Kan selama ini kan dosen nggak pernah ngebahas namanya sistem prioritas biasa. Sistem prioritas biasa itu seperti apa? Dosen mau jelasin sebenarnya rada-rada gimana ya? Lagi males aja ya. Intinya pokoknya saat ini sedang terjadi sistem prioritas biasa. Nanti kalau dosen jelasin tentang sistem prioritas biasa seperti apa, nanti banyak yang apa ya bahasanya, banyak yang nyerang, dibilang dosen apa-apa bilangnya gini-gini weh. Makanya hari ini saya nggak mau menjelaskan tentang sistem prioritas biasa seperti apa. Nanti dibilangnya bentar-bentar sistem sama aja, banyak yang ngomong gitu. Akhirnya sekarang saya dosen nggak mau kasih tahu, cuman saya kasih tahu aja buat teman-teman yang udah pernah belajar bahwa sistem saat ini terjadi namanya sistem prioritas biasa. Biasanya sistem ini itu nggak lama Bang. Ini kalau saya kasih tahu sedikit bocoran aja, ini nggak lama, mungkin sekitar 2 mingguan lah, biasanya 2 minggu, mungkin paling lama 1 bulan ya, sekitar 2 mingguan sistem ini akan berlaku. Tapi nanti ke depannya sekitar 2 minggu atau sekitar bulan depan lah kurang lebih ya, tanggal berapa saya kira nggak tahu. Menurut pengalaman dosen itu 2 minggu, bahkan bisa nyampe 1 bulan. Jadi perhitungan dosen mungkin sekitar bulan depan nanti akan dirubah ke namanya sistem prioritas tinggi. Sistem prioritas tinggi seperti apa? Pernah dosen jelasin di konten sebelumnya. Jadi nanti di saat sistem prioritas tinggi diberlakukan lagi di sistem Gojek, nah itu nanti akan yang terjadi namanya gagu permanen. Buat orang-orang yang nggak paham cara narik, pola narik, nggak paham tentang ilmu Gojek, nggak paham tentang istilahnya akun, semuanya lah tentang Gojek, ya siap-siap aja nanti akan terjadi gagu permanen gitu. Akhirnya apa? Akun dia nggak bakalan bangkit-bangkit gitu. Kalau untuk saat ini dosen nggak mau ngasih tahu sistem prioritas biasa seperti apa. Saya nggak mau berbicara sistem karena nanti banyak yang apa ya istilahnya, banyak yang nggak terima lah kalau dosen bilang sistem itu alasannya bla 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 bla. Ya udah, pokoknya sekarang kita nggak bisa bicara sistem, intinya seperti itu. Jadi nanti akan terjadi gagu permanen setelah perubahan sistem ini, biasanya di sekitar 2 minggu atau 1 bulan lagi itu. Karena apa? Driver kita tambah lagi, driver kita ini melimpah, nambah terus.
istilahnya jadinya apa nih, sedangkan orderan terbatas. Kalau dibilang normal saat ini normal bang, jalanan abang boleh cek macet, orang kantor tetap macet, tapi kenapa di mana-mana pada nyender karena saking banyaknya driver, istilahnya driver melimpah gitu. Jadi kalau fenomena saat ini ya bang ya, fenomena saat ini ya tapi seperti tadi saya bilang, buat sistem jelas prioritas biasa, yaitu seperti saya jelasin dulu, saya pernah jelasin di konten sebelumnya. Istilahnya buat yang gacor-gacor waspada, jangan bangga dulu, jangan jumawa mentang-mentang lagi gacor. Nanti ya abang di saat sistem prioritas biasa itu akun-akun gacor banyak yang nyungsep. Yang nyungsep seperti apa? Istilahnya nanti saya jelasin lagi. Kedua, saya ingetin doang nih buat driver-driver baru ya. Driver-driver baru istilahnya apa ya? Umur kalian kalau misalkan buat driver-driver baru, umur kalian gacor itu 2 minggu. 2 minggu, kenapa saya bilang 2 minggu? Kalau kalian nggak bisa mempertahankan kinerja, narik seenaknya semaunya, mentang-mentang lagi gacor saat ini, umur kalian itu cuma 2 minggu akunnya, akun kegacorannya. Tapi kalau anda bisa mempertahankan, bisa istilahnya narik bener-bener apa ya, dengan cara-cara dosen, insya Allah gacor abang tetap panjang sampai ke depannya gitu. Jadi bener-bener kita ini driver dijadiin seorang petarung tangguh, bener-bener gak bisa kita narik seenaknya semaunya, istilahnya apa ya, nggak bisa semena-mena lah kita narik suka-suka. Mau narik syukur, narik suka ya nggak narik ya udah, dapat 5 bodo amat pulang. Nah itu bahaya orang-orang seperti itu pasti nanti akunnya pelan-pelan nyungsep. Nah ini ada pertanyaan lagi bang dari beberapa teman-teman, terutama yang gacor-gacor. Kenapa bang ya akun sekarang nih gini nih bang, ini sekarang saya gacor, kenapa besok kan tahu delay? Ini kebanyakan yang terjadi sama teman-teman ya, penonton dosen ini banyak banget nih yang pada cerita, bang gua kemarin gacor kenapa sekarang delay, bang kemarin gua istilahnya gacor banget tuh dapetnya sekian, kenapa sekarang jadi apa, hari ini jadi delay, nanti besok lagi gacor terus hari ini jadi delay. Itu banyak nih yang terjadi sama teman-teman. Kita apa, kita dengerin aja nih teman-teman. Jadi yang bisanya terjadi istilahnya sekarang abang gacor nih, gak taunya besok kok delay berat banget, tapi berat banget besok agak mendingan gacor lagi, terus besoknya kok delay lagi, berat lagi. Karena jawabannya satu, akun abang gacornya baru gacor biasa. Beda bang kalau abang akunnya udah gacor stabil itu 2 minggu abang gacor secara berturut-turut, itu bener-bener akunnya bener-bener di level gacor, itu nggak bakalan terjadi seperti itu. Paling delaynya pun juga beda. Tapi kalau abang baru gacor pengen langsung stabil ya nggak bisa bang, semua butuh proses. Namanya pengen gacor stabil itu bener-bener abang bener-bener narik stabil, bener-bener jadi seorang petarung lah seperti itu. Nah kebanyakan yang terjadi teman-teman semua itu abang kebanyakan akunnya baru akun gacor biasa. Makanya jangan heran abang-abang yang dibilang gacor biasa, abang nih sekarang gak gagu lah, sedang lah istilahnya biasa aja apa. Tahu-tahu abang ngedadak gacor nih karena kinerja abang meningkat ya kan, meningkat gacor. Setelah gacor abang nggak bisa langsung gacor stabil besoknya pengen gacor, nggak bisa bang. Semua itu butuh proses. Itu yang dinamakan gacor biasa. Gacor baru 2 hari 3 hari itu bisa tetap jatuh bang, itu namanya gacor biasa. Tapi beda kalau yang udah gacor stabil, itu nggak gampang jatuh. Seandainya dia jatuh itu nggak langsung jatuh bruk gitu, tapi cuman delay yang biasanya. Contohnya gini bang, perbedaan gacor biasa sama gacor stabil. Kalau gacor biasa kita contohin aja, misalkan nih abang sekarang 20, besok tahu-tahu dapatnya di bawah 10. Padahal jam online abang ini udah termasuk panjang nih. Kenapa sekarang dapat jadi bawah 10? Itu karena status akun abang itu namanya gacor biasa. Itu saya kasih tahu perbedaannya aja ya. Sekarang abang dapat 20 trip lebih ya. Tahu-tahu besok cuma di bawah 10, nggak nyampe 10. Itu namanya gacor biasa. Tapi kalau gacor udah stabil, biasanya kalau sekarang bisa dapat 20, itu misalkan dia terkena delay, itu biasanya paling dia minimal tuh 15 bang. Dia selalu pasti minimal 15, nggak mungkin dari 20 lebih tahu-tahu jadi di bawah 10, itu nggak mungkin. Itu namanya gacor biasa. Kalau gacor stabil dia nggak mungkin langsung ambruk sampai setengahnya gitu, dari 20 ke turun ke 10 kan itu setengahnya. Nah dia cuman kenanya dari 20, jadi biasanya di atas 15, misalkan dia mau dapat 20 lagi,
itu jam online-nya bener-bener dipanjangin. Yang biasanya misalkan tadinya dia 12 jam bisa jadi 13 jam, yang tadinya misalkan dia 10 jam dia bisa jadi 12 jam atau 13 jam dengan pendapatan yang sama gitu. Tapi kalau dia dengan jam kerja sama-sama 12 jam biasanya dia turun. Faktor utamanya apa? Tadi saya bilang sistem, kedua itu driver. Karena gini bang, kita berbicara main logika lagi bang. Driver baru masuk, saya pernah jelasin kemarin, driver baru masuk itu status akunnya langsung di akun level super gacor, di atas gacor loh bang, level akunnya super gacor. Di saat level akun super gacor, dia kalau selama seminggu dia bisa mempertahankan kinerja, dia tetap akunnya tetap tinggi. Tapi kalau dia nggak bisa mempertahankan kinerja dengan narik semaunya, mentang-mentang lagi gacor, minggu depan dia akunnya turun jadi level gacor, bahkan bisa jadi level tanggung, mulai berasa berat nih. Walaupun masih menurut mereka, wah masih gacor kok, tapi kalau menurut tipping itu kan dia berat. Yang tadinya dia langsung bunyi, dia mulai delay 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, dia mulai tuh akunnya menurun. Nah, minggu depannya lagi dia kinerja nggak meningkat, bahkan narik semaunya, baru dia ambruk. Jadi umur akun driver baru itu biasanya itu 2 minggu kalau menurut hitungan saya, kalau dia kinerja nggak istilahnya nggak stabil, nggak bisa mempertahankan narik semaunya seenaknya, dia biasanya umurnya 2 minggu. Nah, di saat akun driver baru itu pada nyungsep, nah kita nih bersaing nih buat driver yang petarung yang dia kinerjanya stabil, dia baru ntar mulai naik. Yang driver baru nyungsep, yang driver lama yang tetap dia kinerjanya bagus, dia tetap akan naik. Jadinya ntar driver baru nyungsep, driver lama naik balik lagi ke gacor. Kita nunggu aja bang di sistem prioritas tinggi. Jadi buat seorang petarung yang benar-benar dia petarung jalanan lah, artinya petarung jalanan, on beatnya bener, performa dijaga, itu nanti di saat sistemnya naik masuk ke prioritas tinggi, itu kemungkinan kapan saya kurang tahu. Jadi kalau prediksi saya sekitar bulan depan nanti kita pakai sistem prioritas tinggi. Nanti sistem prioritas tinggi dipakai di saat nanti driver baru itu udah ditutup, pembukaan driver baru tutup, biasanya Gojek langsung menerapkan sistem prioritas tinggi. Jadi untuk saat ini yang dipakai itu sistem prioritas biasa gitu bang. Jadi biar yang gacor-gacor menikmatin dulu gitu, yang baru naik langsung super gacor, bukan gacor lagi, dia akunnya langsung super gacor, jadi super gacor, dia menikmatin dulu. Nanti di saat pembukaan Gojek ditutup, baru sistem kita dipakai, namanya sistem prioritas tinggi. Jadi nanti yang bisa bertahan di akun-akun tinggi yang bisa gacor itu hanya orang-orang petarung yang bisa kinerjanya bagus lah, bisa mempertahankan performa, jam on beatnya dia berani panjang, dan terutama mainin set layanan bener, itu insya Allah nanti gacor bang. Jadi untuk saat ini emang kita buat teman-teman semua, kita nggak bisa pungkirin bang, tetap aja kita buat melawan driver baru, melawan itu dalam arti kita bertarung secara memperebutkan orderan ya, kita emang agak berat bang, karena status mereka driver baru itu ada di status level super gacor, sedangkan level kita yang lama-lama itu kita turun pangkat bang, jadi di bawahnya mereka gitu. Jadi dia bisa bertahan enggak tergantung kinerja dia, tapi kalau abang tetap stabil kinerjanya bagus, nanti dia turun, akun abang baru naik. Tunggu aja bang, sekitar bulan depan lah, mungkin prediksi saya sih sekitar bulan depan nanti sistem dirubah ke sistem prioritas tinggi, baru nanti akan terjadi namanya tadi saya bilang ya, gagu permanen buat orang-orang yang nggak bisa mempertahankan kinerjanya, kerjanya nggak bener gitu bang. Bukan nggak ada bang driver lama yang pada masih tetap gacor. Ini saya kasih contoh bang ya, kita nggak nyombongin bang. Ini ada 2 orang nih murid saya nih, saya kasih ada contoh WA screenshot nih bang ya, saya screenshotin aja. Ini faktanya murid saya ini 2 orang itu bisa dapetin 500 nih kemarin loh bang, hari Senin, yang satunya juga nih hari Senin, ini dua-duanya bisa dapat 500 itu di hari Senin dengan jam yang dengan pendapatannya 130 tripan, 127 trip, mereka bisa dapat 50 trip, bisa pendapatan istilahnya 500 lebih dua-duanya murid saya. Dia ngirim ke saya, maksudnya nih bang hari ini saya dapat sekian, yang satu dapat sekian. Ini bukti loh bang, karena mereka orang jauh jadi nggak ketemu, kadang-kadang suka kontekan aja. Jadi seperti itu faktanya. Artinya apa bang, nggak semuanya orang-orang akun itu langsung pada gagu semua, tapi kalau dia bisa ngerti akun, ngerti sistem, bahkan ngerti Gojek, tentang Gojek, insya Allah bang nggak bakalan bang istilahnya tetap kita gagu. Nggak delay itu wajar, karena kalau misalkan kita gacor tahu-tahu jadi delay itu wajar bang, karena
faktornya tuh banyak. Jadi nggak usah istilahnya berkecil hati, wah jadi gagu ini tuh enggak. Kita bersaing bang, harus pinter-pinter mempelajari namanya ilmu Gojek. Jadi seperti itu. Jadi buat orang-orang yang belum tahu tentang Gojek, Gojek itu nggak sembarangan istilahnya bunyi syukur nggak bunyi, udah ada ilmunya bang. Jadi jangan dibilang Gojek itu, makanya banyak nih teman-teman penonton bahkan orang luar banyak nyumpain akun dosen. Gue sumpahin lu akun dosen nyungsep lu, biar rasa lu ngomong ketinggian, lu ngomong belagu sombong lah, dibilang pokoknya tengil lah apalah. Banyak yang nyumpahin dosen akunnya nyungsep, dosen akunnya gagu. Nggak apa-apa bang, abang sumpahin aja semua, nggak masalah buat saya. Karena Gojek itu ada ilmunya, nggak sembarangan sekedar istilahnya bunyi syukur nggak bunyi udah, nggak seperti itu bang. Gojek itu ada ilmunya bang, buat menjadi gacor itu seperti apa, buat jadi akun jadi gagu itu karena apa, semuanya ada ilmunya bang. Gojek itu bisa dipelajarin, semua orang bisa mempelajarin. Kalau misalkan ada orang belajar ternyata bukan jadi gacor jadi nyungsep, berarti ilmu itu nggak pas gitu. Kalau abang belajar bisa jadi berhasil, berarti ilmu itu pas. Jadi cara membuktinya gitu aja. Banyak penonton yang nyumpain dosen, nggak apa-apa, silahkan, itu hak abang, silahkan sumpahin dosen, biar dosen akunnya nyungsep gagu ini itu silakan, itu hak abang gitu. Nyatanya akun dosen baik-baik aja, nggak apa-apa walaupun terjadi delay-delay seperti biasa. Saya rasa sampai di sinilah. Nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain, dengan konten-konten yang lain. Buat teman-teman semua, buat penonton baru, ya silakan di like. Yang suka boleh subscribe, yang nggak suka dengan konten dosen di skip aja bang, nggak usah ditonton. Dosen mah orangnya banyak ngomong, banyak ngibul kalau kata sebelah. Banyak bohongnya, banyak ngibul lah. Jangan ditonton, silakan di skip aja, jangan ditonton, jangan ditengok. Tapi buat penonton orang-orang yang suka dengan ilmu Gojek, tentang konten Gojek, tentang ilmu-ilmu akun, sistem-sistem Gojek, silahkan di like, di subscribe. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, jangan lupa komen absen seperti biasanya. Nanti kita bahas lagi tentang apa yang akan dibahas ke depannya. Kita lihat perkembangan aja Gojek seperti apa, nanti kita bahas tentang info-info terbaru. Ya mudah-mudahan ini sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang ini, buat teman-teman semua jangan lupa ya di like, yang belum subscribe di subscribe. Yang mau punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, buat teman-teman semua, saya rasa sampai di sini. Salam satu aspal. Cerot.